الحمد لله الذي جعل هذا الشهر سيد الشهور وأنزل فيه القرآن فعظم قدره بذلك ورفعه وأنزل فيه الإحسان بقدر الامتنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بما يرقى ربه قدرا قام وصام رمضان خالصا لوجه الله خير الصيام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أراد الله لهم الهداية فشرح صدورهم للإسلام أسكنهم الله فسيح الجنان. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini dan tepatnya di bulan yang terutama daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu saya ingin mewasiatkan kepada pribadi saya sendiri dan kepada segenap hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosannya selalu berusaha untuk selalu meningkatkan kadar keimanan dan kualitas keagamaan kita dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita selalu berusaha agar setiap perilaku dan ucapan kita itu merupakan wujud dari takwa kita kepada Allah, agar semakin bertambah usia kita, kian baik pula kehidupan kita. Kecuali itu marilah kita senantiasa waspada terhadap rayuan setan dan bujuk hawa nafsu kita sendiri yang akan membawa kepada keterpurukan dan kerugian, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun kita hidup di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pilar agama Islam bisa tegak adalah dengan adanya zakat dan sedekah. Zakat sebagai suatu keharusan atas umat Islam dan hukumnya adalah wajib, sedangkan sedekah adalah sunnah. Namun itu pun kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Sedangkan sedekah sebagai wujud keterpanggilan atas keharusan sosial sebagai makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa lepas dari uluran jasa pihak-pihak yang lain. Zakat dan sedekah penting untuk kita angkat sebagai tema khotbah kali ini, sebab kondisi masyarakat sekarang ini masih saja terasa ada kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat muslim kita. Di samping itu, dorongan untuk menjadikan keduanya sebagai kesadaran sosial terasa kurang disuarakan, baik melalui forum-forum diskusi maupun yang lain-lain, sehingga masyarakat kurang mengerti tentang hal tersebut. Apakah itu zakat fitrah, apakah itu zakat mal, dan apakah itu sedekah. Kita sebagai masyarakat muslim tentunya seharusnya sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita yang kurang mampu dan beruntung, yang sangat menderita kemiskinan berkepanjangan. Kita juga prihatin dengan masyarakat muslim yang serba kecukupan, hidup dengan kemewahan, namun belum memiliki kepedulian
terhadap sesama muslim kaum yang lemah. Fakir miskin bahkan tidak cara mereka justru menampakkan sikap menutup diri dari kondisi lingkungannya. Mereka tidak mau menunjukkan ketidakmampuannya. Namun tentunya yang perlu kita sadari, kita yang merasa mampu diberikan amanah oleh Allah rezeki yang banyak, kitalah yang harus memperhatikan mereka, bukan mereka mendatangi kita untuk minta-minta. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Namun kenyataannya saat ini justru si miskinlah yang datang kepada si kaya meminta-minta. Sedangkan kita tahu bahwa kewajiban seorang muslim itu adalah mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat malnya. Dalam hal ini yang paling pokok adalah zakat mal. Kita hendaknya mengetahui perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Sebagaimana di dalam kitab telah diterangkan dalam kitab fikih bahwa sesungguhnya berpuasa itu tentu kita melakukan kelalaian atau penyimpangan dalam syarat rukunnya orang berpuasa. Dan apabila telah selesai melakukan puasa di akhir dari Ramadan, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Artinya zakat fitrah itu membersih daripada perbuatan-perbuatan yang kurang di dalam bulan suci Ramadan. Dan diterimanya pahala itu berpuasa Ramadan dengan membayarkan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal adalah zakat pembersih daripada harta yang telah diberikan Allah kepada kita, yang telah dititipkan kepada kita. Alhamdulillah sekali kalau ada orang yang dititipkan harta oleh Allah yang banyak, lalu dia tasarufkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan pada fakir miskin. Bukan berarti fakir miskin harus datang kepadanya. Namun banyak sekali saat ini orang ingin dianggap dermawan agar supaya dianggap orang yang kaya. Mereka justru mengundang para fakir miskin untuk diberikan santunan atau diberikan zakatnya. Bukan begitu cara menyampaikan itu. Kita mengumpulkan para fakir miskin lalu kita berikan. Yang bagus adalah kita menghantarkan zakat kita kepada mereka-mereka. Kita datangi satu persatu atau mungkin dibentuk panitia, itu lebih baik untuk menyampaikannya. Namun saat ini terbalik, mereka hanya ingin dianggap sebagai orang yang dermawan dan dianggap orang yang kaya, sehingga mengumpulkan para fakir miskin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, zakat tentunya berfungsi untuk membangkitkan kesadaran sosial, yaitu berupa zakat dan sedekah ini. Terlebih dahulu saya ingin ngajak untuk menyelami diri kita masing-masing sebagai koreksi diri kita. Adakah kita termasuk muslim yang memiliki kesadaran beragama secara sungguh-sungguh atau belum? Sikap kesadaran manusia terhadap harta benda, secara fitrahnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang cinta harta, cinta benda dan segalanya yang menjadi perhiasan dunia. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubana linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanadiri muqattarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harsi. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta dan yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah.
Quran Surat Ali Imran ayat 14. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kepada hal-hal tersebut tentu saja merangsang manusia untuk dapat memiliki dengan segala upaya yang bisa ditempuh pada kondisi semacam ini. Manusia harus diberi penyeimbang agar kecintaan itu tidak membabi buta dan mengakibatkan ruginya pada dirinya dan melupakan kepentingan akhiratnya. Maka sangat tepat konsep Islam yang menyatakan bahwa semuanya itu tidak lebih merupakan kesenangan duniawi dan tentunya akan ditinggalkan begitu saja setelah kita kumpulkan dengan susah payah. Yang kita bawa hanya kain kafan saja. Sedangkan kesenangan duniawi adalah kesenangan yang serba terbatas dan akan mengandung resiko yang banyak, baik ketika di dunia pun maupun di akhirat kelak. Terbatas dalam arti hanya bisa dinikmati dalam sementara waktu saja. Bisa kita contohkan semisal pada saat ini kita hanya punya sepeda motor, kita menginginkan punya sepeda motor. Begitu punya sepeda motor hanya begitu saja. Lalu kita menginginkan punya mobil hanya begitu saja setelah kita punya. Tidak ada puasnya sama sekali. Itulah yang dinamakan duniawi yang sifatnya hanya menipu belaka. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Islam memberikan konsep yang memberikan kepada kita agar harta yang kita miliki menjadi barokah. Artinya bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Artinya setiap apa yang diberikan Allah, yang diamanatkan kepada kita, jangan hanya sekedar kita nikmati sendiri, tapi hendaknya kewajiban terhadap agama, yaitu pembayaran zakat mal harus dilaksanakan, ataupun zakat fitrah, ataupun sedekah. Karena orang-orang yang tidak melakukan zakat maka disamakan dengan orang-orang musyrikin, sebagaimana dalam firman Allah, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna wailul lil musyrikin alladzina ya'tuna zakat. Artinya neraka wel bagi orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat. Untuk itu hadirin, Allah mengelompokkan orang yang tidak mengeluarkan harta-hartanya untuk zakat, maka dia termasuk orang yang musyrikin. Sedangkan orang yang musyrikin itu orang yang tempatnya di surga akhirat, di bawah neraka paling bawah sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu kewajiban agama ini marilah kita laksanakan. Dan apabila kita tidak melaksanakannya, maka gugurlah Islam kita. Sebab zakat merupakan rukun Islam yang termasuk hukum Islam yang diwajibkan harus kita laksanakan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5: membaca syahadat, melakukan sholat, membayar zakat, puasa, dan haji. Itulah yang diwajibkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita sebagai orang Islam. Dan apabila tidak melaksanakan salah satu rukun itu, sholatnya bagus, sudah syahadat dan sholatnya bagus, lalu zakatnya dibayar, tapi dia tidak berpuasa Ramadan, maka Islamnya juga gugur. Dia belum sempurna Islamnya. Atau mungkin sholatnya bagus tapi tidak membayar zakat, puasanya juga melakukan puasa, itu pun juga tidak sempurna Islamnya. Begitu pula orang yang 4 dilakukan tapi salah satunya tidak dilakukan, maka belum sempurnalah Islamnya. Kita mengkhawatirkan apabila 5 pilar Islam itu, pokok Islam, rukun Islam itu tidak kita penuhi 5 waktu, lalu 5 kita laksanakan, maka gugurlah Islam kita. Kita khawatirkan apabila datangnya kematian, sedangkan kita belum memenuhi 5 itu, apakah Islam kita bisa dipertanyakan
cukup bagi Allah kah atau belum bagi Allah? Untuk itu hadirin, marilah kesempatan yang sekarang dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita hitung harta-harta yang diamanatkan Allah kepada kita, agar supaya harta kita ini menjadi barokah. Mari kita sedekahkan, kita taruhkan kesempatan di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya ini. Jangan sampai kita iman, sebab orang yang diberikan kaya oleh Allah itu bukan yang dicintai oleh Allah, akan tetapi dia diberikan amanat oleh Allah sebagai keran, istilahnya air adalah keran untuk menyampaikan kepada fakir miskin, sehingga hartanya itu barokah untuk sesama manusia, sesama muslim, sehingga pemerataanlah yang akan kita capai. Mudah-mudahan dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini kita banyak mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Dengan itu semua mudah membawa kita kepada kebaikan. Amin. Maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.